Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa salli wa barik ala hasan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah SAW seusai melaksanakan tahajud berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis. Apa doa Rasulullah SAW? Ya Allah, janganlah Engkau berikan musibah, janganlah Engkau berikan asap, janganlah Engkau berikan bala kepada seluruh umatku, ya Allah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam sebuah firman-Nya di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liwazibahum wa anta fihim. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami tidak akan memberikan asap, kami tidak akan memberikan musibah, kami tidak akan memberikan bala kepada seluruh umatmu ketika engkau berada di tengah-tengahnya, wahai Muhammad. Tapi ternyata jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak membuat Rasulullah SAW bahagia, tidak lantas membuat Rasulullah SAW berhenti dari kesedihannya, justru tambah menangis, tambah mohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya memang Engkau tidak akan memberikan musibah kepada seluruh umatku ketika saya berada di tengah-tengah mereka, bagaimana ya Allah ketika saya sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, ya Allah? Bagaimana ya Allah? Pastinya Engkau akan memberikan musibah, pastinya Engkau akan memberikan bala, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali meneruskan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'assibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak akan memberikan musibah, kami tidak akan memberikan asap kepada seluruh umatmu selama mereka mengucapkan istighfar, selama mereka bertobat kepada seluruh dosa-dosa yang ia lakukan. Wahai jamaah yang berbahagia, ini adalah satu bukti begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita seluruh umatnya, yang sekiranya bukan hanya di waktu sempatnya Rasulullah SAW dia mengingat kita umatnya, bukan hanya di waktu masa hidupnya Rasulullah SAW dia mengingat kita umatnya, bahkan di akhir hayatnya pun Rasulullah SAW itu dilanda gundah gulana karena tidak ada kejelasan nasib umatnya kelak ketika ia meninggalkannya. Maka di akhir hayat Rasulullah, di suatu pagi dia mengumpulkan para sahabat, dia mengumpulkan Abu Bakar As-Siddiq, dia mengumpulkan sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Kemudian dengan kesedihan Rasulullah SAW menyampaikan, wahai seluruh umatku, wahai seluruh sahabat-sahabatku, sesungguhnya kita semua ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ada dalam kasih dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setelah Rasulullah SAW mengucapkan khutbah yang singkat ini dengan kesedihan, ditataplah wajah Abu Bakar As-Siddiq yang penuh dengan kesedihan, ditataplah wajah Umar bin Khattab yang menarik nafas secara dalam-dalam, menahan kesedihannya sampai mata berkaca-kaca, sedangkan Utsman bin Affan juga begitu gelisahnya, dan Ali bin Abi Thalib begitu juga menundukkan kepala bersedih mengingat bahwa ternyata hari ini adalah hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai jamaah yang berbahagia, begitu pedulinya kepada Rasulullah, begitu pedulinya Rasulullah SAW kepada kita seluruh umatnya. Nah,
Dalam riwayat dijelaskan Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak pernah melihat engkau terbaring, tertidur, kecuali hanya engkau beribadah di tengah malam, yang sementara nyata-nyata tempatmu nantinya di yaumil qiyamah adalah surga yang Allah persiapkan." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, saya tidak ikhlas, saya tidak rela ketika umatku nantinya tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, inilah yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa pada hakikatnya yang dikatakan berhijrah itu bukan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hakikat daripada berhijrah itu meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kebaikan. Nah, jangan sampai kita masuk kategori nantinya hamba-hamba Allah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Nantinya umatku akan datang masanya menjadi umat, dikala pagi dia Islam, dikala malam dia kafir, dikala malam dia Islam, dikala siang dia kafir. Nauzubillahi min dzalik. Inilah semua yang menjadi renungan bagi kita. Olehnya itu, senantiasalah kita basahi bibir kita, basahi hati kita dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Implementasikan salawat ini, bumikan salawat ini di dunia ini dengan membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya dengan salawat ini insya Allah menjadi satu acuan kita. Rasulullah SAW sampaikan, "Inna awalun nasi biyaumil qiyamah wa aksaruhum ala salawatan." Sesungguhnya yang paling dekat dengan aku nantinya di yaumil qiyamah adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ingat hadirin, perintah salawat yang Allah perintahkan tentang zakat, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Allah itu berzakat. Perintah sholat, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Allah itu sholat. Tapi ketika berbicara tentang salawat, dalam ayat Allah menjelaskan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah sendiri pun dengan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wassaada. Semua wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.